Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'da. Selamat bertemu kembali anakku kelas 11 MAN Kota Blitar. Untuk kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita, yaitu pelajaran fikih. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab pertama tentang pernikahan. Kemarin sudah Pak Aziz sampaikan tentang peta konsep untuk yang akan kita pelajari, dan untuk saat ini tentang pernikahan, mari kita mulai dari pengertian pernikahan. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan itu diartikan dengan, atau perkawinan itu diartikan dengan ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Jadi, pernikahan atau perkawinan itu adalah penyatuan seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui sebuah akad yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga, membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketentuan hukum agama, hukum adat, dan juga hukum atau perundang-undangan negara yang berlaku. Lalu dasar hukum pernikahan, dasar yang kita jadikan pelaksanaan pernikahan, itu terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yuhnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Anak-anakku yang bahagia, yang selanjutnya tentang hukum pernikahan. Kita perlu tahu bahwa dasar hukum menikah itu adalah sunnah. Jadi kita disunahkan untuk menikah karena pernikahan itu bertujuan untuk memperoleh anak atau keturunan sebagai penerus generasi kita, sebagai penerus nasab kita di masa yang akan datang. Yang kedua, hukum nikah itu bisa menjadi wajib apabila seseorang telah mampu, atau orang yang telah mampu baik secara fisik maupun materi atau finansialnya atau keuangannya untuk membiayai hidup atau menafkahi keluarganya, sedang ia tidak segera, jika dia tidak segera menikah, dikhawatirkan dia akan berbuat yang tidak diridhai oleh Allah, yaitu perbuatan zina. Yang ketiga, hukum nikah itu bisa menjadi makruh apabila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat untuk mencari keturunan, tapi untuk bersenang-senang, itu hukumnya menjadi makruh. Jadi nikah apabila, atau pernikahan apabila diniati bukan untuk mencari keturunan, untuk mendapatkan keturunan, maka pernikahannya menjadi makruh, dan ibadahnya di dalam pernikahan itu tidak akan
didapatkan. Kemudian pernikahan akan menjadi mubah, bisa juga menjadi mubah. Jadi seseorang yang tidak menikah tetapi tidak mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah, diperbolehkan. Jadi apabila seseorang yang hendak menikah tetapi sebenarnya dia mampu untuk menahan nafsunya, sementara ia sudah punya niat untuk punya keturunan, atau dia sudah ada niatan mendapatkan keturunan dan ingin melaksanakan ibadah sunnah di dalam pernikahan itu, khawatir itu nanti akan malah menelantarkan ibadah sunnahnya, maka hukum pernikahan semacam itu adalah mubah. Hukum pernikahan yang kelima bisa menjadi haram apabila ia menikah justru ingin menyakiti, ingin menelantarkan, ingin tidak ada niatan, atau karena ia tidak mampu memberi nafkah, ia berarti menelantarkan istri, merugikan istri dengan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Atau jika ia menikah dengan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah, padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan dari perbuatan zina, maka ketika niat yang seperti itu, hukum pernikahannya adalah haram, tidak diperbolehkan. Dan bagi wanita, atau hukum menikah bagi wanita adalah wajib, itu menurut Ibnu Arafah, apabila ia, seorang wanita itu, tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan jalan satu-satunya adalah dengan menikah, maka hukum menikah yang seperti itu hukumnya adalah wajib. Kemudian syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan secara umum itu satu, dia adalah Islam, Islam sama Islam, tidak boleh Islam dengan non-Islam. Yang kedua, sudah cukup umur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah. Terus yang keempat, syaratnya adalah bukan orang yang diharamkan untuk dinikahi. Itu orang-orang yang diharamkan nanti akan kita jelaskan di belakang. Terus yang kelima adalah terpenuhinya semua persyaratan administrasi. Ini kaitannya dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di negara. Kemudian rukunnya, rukun pernikahan itu adalah ada calon suami, ada calon istri, ada ijab kabul, kemudian ada walinya, dan ada saksi. Saksi ini bisa dilakukan oleh 2 orang laki-laki, ini yang afdol. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, dicari memang sudah tidak ada lagi orang laki-laki yang mampu dijadikan menjadi saksi, karena saksi ini syaratnya adalah dia adalah orang yang adil, maka bisa digantikan dengan orang perempuan. Jadi ketika tidak ada laki-laki boleh digantikan dengan perempuan, syaratnya adalah jika laki-laki 2 maka perempuan saksi, menjadi saksi adalah sebanyak 4 orang itu. Jadi dan dari masing-masing rukun itu, mulai calon suami, calon istri, wali, dan saksi, nah mereka ijab kabul juga itu mempunyai syarat-syarat yang harus dilengkapi. Jadi agar pernikahan itu menjadi sah dan tidak batal. Karena pernikahan bisa saja sah tetapi batal. Kenapa? Karena adanya syarat-syarat atau rukun-rukun yang tidak terpenuhi. Barangkali itu dulu yang bisa Pak Aziz sampaikan untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pada
materi berikutnya. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan like dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.